Meskipun di dunia anime tuh kagak ada batasan kekuatan apa yang lu pengen punya, tapi penggunaan pedang sendiri masih jadi primadona di ceritanya. Karena hal itu pula, banyak pendekar pedang hebat bermunculan. Nah, buat lu yang belum subscribe ke Distrik Anime, silahkan lu bisa langsung tampar aja tombol subsnya. Karena kalau gitu kan, gua juga jadi makin semangat bikin videonya. Nomor 1, Saito Hajime dari cerita Rurouni Kenshin. As I had expected, you are a very powerful man. Dulunya, si Saito ini adalah kapten divisi ketiga Shinsengumi dan merupakan rival abadi dari si protagonis utama, Kenshin Himura. Pas si Saito gabung sama Shinsengumi, Doi jadi anggota yang umurnya paling muda dan paling ahli ngelakuin pertarungan jarak dekat pakai pedang. Kill. Evil. Quickly. Gatotsu. Zero stance. Setelah pensiun dari Shinsengumi, Doi ngejabat sebagai kapten polisi di Jepang. Pas era restorasi Meiji berlangsung, si Saito juga satu-satunya orang yang mampu ngimbangin kekuatan Shishio. Setelah si Kenshin pas kejadian Tokyo Inferno. Si Saito ini punya jurus andalan bernama Gatotsu. Jurus ini punya 4 varian dalam penggunaannya, yaitu Ishiki, Nishiki, Sanshiki, dan yang terakhir Zero Shiki. Nomor 2, Levi Ackerman dari cerita Attack on Titan. Si cebol yang punya julukan sebagai tentara terkuat umat manusia. Sesuai sama julukan tersebut, karena genetik klan Ackerman yang ada di tubuhnya, si Levi punya kekuatan fisik di atas rata-rata manusia biasa dan secara gampang bisa ngalahin para Titan. Nah, bodinya yang cebol jadi keuntungan tersendiri buat si Levi. Karena Doi jadi bisa gerak lebih lincah dan leluasa ngayunin pedangnya. Yang paling ikonik sih pas si Levi ngamuk. Doi bakal ngeluarin jurus berpedang di mana dirinya muter-muter kayak Beyblade sambil megang salah satu pedangnya berlawanan arah supaya ngehasilin efek luka yang lebih mematikan. Nomor 3, Sakata Gintoki dari cerita Gintama. Tampangnya aja yang kelihatan kayak bego, plus doyan bercanda. Aslinya, si Gintoki ini merupakan legenda perang yang gak bakal ragu nebas alien yang jadi lawannya. Dalam peperangan tersebut juga, Doi dapat julukan sebagai Iblis Putih karena keganasannya pas berantem. Dan juga rambut putihnya yang jadi pembeda di antara petarung lainnya. Tapi naas, pas peperangan tersebut, si Gintoki bareng kawan-kawannya ketangkep. Di sini Doi disuruh milih, bunuh gurunya atau temen-temennya. Yang awalnya Doi niat nyelamatin gurunya, malah kepaksa milih buat ngebunuh gurunya sendiri, biar teman-temannya selamat. Dulunya si Gintoki sebenarnya pengguna pedang katana biasa. Cuma setelah perang, Doi lebih milih pakai pedang kayu sebagai senjata. Dengan dalih gak mau bunuh orang lagi. Pedang tersebut berasal dari bahan kayu berumur 10.000 tahun dari planet lain. Yang punya kemampuan buat ngepotong apapun, termasuk besi plus objek keras lainnya. Nomor 4, Kyoshiro Mibu dari cerita Samurai di Perkyo. Seorang samurai yang punya perawakan kalem. Karena pertama dikenalin juga, Doi digambarin sebagai tukang obat keliling yang punya tampang alim plus lugu. Padahal sebenarnya si Kyoshiro ini punya 2 kepribadian dalam dirinya. Ini terjadi pas Doi ngizinin iblis bernama Kyo buat tinggal sementara di dalam dirinya. Sampai iblis tersebut nemuin jasad baru.
Setelah kejadian itu, kepribadian si Kyoshiro jadi dua. Yang satu merupakan sosok manusia normal, dengan kemampuan bertarung biasa aja. Sedangkan kepribadian lainnya adalah sosok pendekar pedang yang sadis plus punya sifat iblis. Jiwa tersebut cuma muncul pas si Kyoshiro udah keteteran dan hampir kalah. Sisi jahat dari si Kyoshiro itulah yang dijulukin sebagai iblis pembantai sama banyak orang. Nomor 5, Killer Bee dari cerita Naruto. Orang yang baru ketemu sama Shibi kagak bakal ngira kalau Doi itu ninja Kumogakure yang lumayan terampil banget make pedang. Keterampilan pedangnya terbukti pas Doi ngelawan si Sasuke bareng kru Taka yang ngejalanin misi buat nangkep Hachibi. Pas bertarung, Shibi mampu make 7 pedang sekaligus. Uniknya kagak ada satupun pedang yang tuh orang genggam. Sasuke! 7 pedang tersebut Doi letakin di ketiak kiri, kedua siku, kaki tangan, perut, sisi kanan leher, sama di mulutnya. Uniknya lagi, Doi ini jadi salah satu orang yang bisa pakai pedang Samehada selain si Kisame. Dimana pedang Samehada ini bukan pedang biasa. Pedang ini punya akal dan bisa nyerap cakra penggunanya. Samehada sendiri kagak mau dipakai sama orang yang cakranya lemah. Pedang tersebut cuma pengen dipakai sama orang-orang yang punya cakra kuat, dan Shibi adalah yang terpilih setelah si Kisame. Nomor 6, Saiko Buzuzima dari cerita High School of the Dead. Nih cewek punya keahlian kendo yang nurun dari babenya. Terus katanya juga di keluarganya ngalir darah samurai asli. Jadi agak heran, babenya ngedidik nih cewek sejak masih kecil supaya bisa nguasain teknik bela diri kendo. Sampai akhirnya jadi ketua klub kendo di sekolahnya sebelum wabah zombie muncul. Pernah ada satu momen di mana Doi mau diperkosa sama om-om. Cuma berbekal pedang kayu, si Saiko mampu bikin tuh sampah masyarakat cedera parah karena beberapa tulangnya pada patah. Terus Doi ini juga jadi petarung paling nguntungin pas ada zombie karena minim banget ngeluarin suara yang bisa ngundang zombie lainnya. Nomor 7, Dracul Mihawk dari cerita One Piece. Mantan anggota si Chibukai lah, jadi gurunya si Zoro, sering jadi teman separingan si Shanks, ampe dapat gelar sebagai pendekar pedang terkuat di dunia. Bisa ngancurin puluhan armada kapal laut sendirian. Pokoknya semua orang yang ada di dunia One Piece juga ngerasa segen kalau seandainya harus berhadapan sama si Mihawk. Si Mihawk punya salah satu dari pedang Meito Supreme Grade, yaitu Kokuto Yoru. Yoru adalah sebuah pedang hitam yang udah nyatu sama Bushusoku Haki-nya si Mihawk. Terus Doi juga punya pedang kecil yang dijadiin kalung, yang pernah Doi pakai buat ngelawan si Zoro. Nomor 8, Erza Scarlet dari cerita Fairy Tail. Anak manusia setengah naga yang bisa dibilang jadi pengguna pedang paling kuat di cerita Fairy Tail. Karena sihir senjatanya, si Erza punya banyak banget persediaan armor yang udah jelas Doi sering pakai buat bertarung. Terus senjatanya juga bisa gonta-ganti. Gilanya Doi bisa ngeganti sihir armornya tanpa harus ngerapal mantra.
Nah, terus pas dulu si Natsumodo En sama si Grey mode Demon Slayer mau bertarung, si Erza ngentiin mereka berdua dengan nahan dua serangan kuat itu sekaligus. Tapi ya, yang aneh itu si Erza ini butuh flashback dulu, baru deh bisa ngeluarin kekuatan yang luar biasa. Nomor 9, Ichigo Kurosaki dari cerita Bleach. Sebelum jadi pendekar pedang hebat di dunia roh, Do itu cuma jadi anak SMA biasa yang dicap sebagai berandal karena suka berantem gara-gara rambut oranye sering diejek. Jujur Sinjir, menurut gua dari semua orang yang ada di daftar ini, cuma si Ichigo doang yang kekuatannya tuh kagak konsisten. Seakan si Ichigo tuh satu objek yang dimasukin berbagai jenis kekuatan sekaligus. Nih cowok jadi satu-satunya Shinigami yang mampu ngecapai tingkat tertinggi dalam penggunaan teknik Dewa Kematian, yaitu ngegabung sama pedangnya sendiri. Atas bantuan babenya, si Ichigo bakal ngetransformasi jadi sosok bernama Saigo no Getsuga Tensho. Dalam mode ini, Doi bakal kehilangan seluruh kekuatan Shinigaminya. Terus, rambut si Ichigo juga bakal berubah jadi hitam panjang, plus ngeluarin asap hitam dari tangan kanannya. Nomor 10, Sasaki Kojiro dari cerita Record of Ragnarok. Sebenarnya si Kojiro ini udah mati, cuma dibangkitin lagi supaya ikut turnamen Ragnarok sebagai petarung yang mewakilin umat manusia. Pas masih hidup, si Kojiro ini dianggap sebagai samurai pengecut gara-gara sering ngaku kalah bahkan sebelum pertarungan dimulai. Di turnamen Ragnarok, Doi kebagian ngelawan dewa lautan, yaitu Poseidon, yang jadi perwakilan dari para dewa. Setelah beribu-ribu kali ngevisualisasiin pertarungannya, si Kojiro akhirnya mutusin buat ngambil langkah pertama buat ngelawan dewa. Dan pada akhirnya, Doi berhasil menangin pertarungan tersebut. Oke, segitu aja buat hari ini. Jangan lupa juga cek merchandise di Distrik Anime. Seandainya lu minat, silakan langsung bungkus aja. Linknya ada di deskripsi. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau ada salah kata. Bye!